Halo semuanya, perkenalkan, aku Agatha Costa Valencia Lagan, mahasiswi BK Universitas Lampung Angkatan 2023 dengan NPM 23130520055. So guys, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman semua apa itu tes intelijensi, minat, dan bakat. Selain aku kasih tahu apa itu tes-tes tersebut, aku juga bakal ngasih tahu nih apa-apa saja langkah-langkah yang tentunya teman-teman harus ketahui sebelum mengikuti tes tersebut. Jadi guys, tes intelijensi minat dan bakat adalah serangkaian psikologis yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual. Arti tadi adalah untuk tes intelijensi. Tes minat yaitu tes yang dimana seseorang bisa melakukan terhadap aktivitas tertentu. Dan terakhir tes bakat yaitu atau potensi yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Jadi dalam tes bakat ini, teman-teman bisa melihat kira-kira apa saja bakat dan potensi yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Nah, oke teman-teman, sekarang aku bakalan ngejelasin tes-tes tadi yang sudah aku sebutkan. Yang pertama yaitu tes intelijensi. Tes intelijensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif atau intelektual seseorang, seperti kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, daya ingat, dan pemahaman. Contoh aspek yang diukur dalam tes intelijensi ini yaitu yang pertama ada IQ, kedua ada kemampuan verbal, yang ketiga ada numerik, dan yang terakhir ada spasial. Tes yang kedua yaitu tes minat. Di tes minat ini mengidentifikasi hal-hal yang menarik perhatian atau memberikan kepuasan kepada seseorang, seperti bidang pekerjaan, hobi, atau kegiatan tertentu. Contohnya, minat pada seni, sains, atau bisnis. Ketiga, tes bakat. Tes bakat ini dimana untuk mengukur kemampuan khusus yang dimiliki seseorang di bidang tertentu, baik yang sudah tampak maupun yang berpotensi berkembang. Contoh bakatnya nih teman-teman, yang pertama ada musikal, artistik, kepemimpinan, atau teknis. Nah, tujuan dari tes-tes tersebut yaitu yang pertama membantu individu memahami potensi diri, yang kedua memberikan arahan dalam memilih jalan pendidikan atau karir yang sesuai, dan yang terakhir mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan seseorang. Teman-teman, seperti janji aku di awal tadi, aku akan sedikit menjelaskan nih langkah-langkah apa yang seharusnya teman-teman laksanakan atau teman-teman jalani sebelum mengikuti dari 3 tes tersebut. Yang pertama, persiapan awal, yaitu dengan cara menentukan tujuan nih. Nah, teman-teman di sini tuh harus tahu dulu kira-kira tujuan melakukan tes ini untuk apa, apakah untuk pendidikan, karir, atau pengembangan diri. Selain itu teman-teman juga harus memilih lembaga yang terpercaya, karena biasanya tes ini biasa dilakukan oleh psikolog, lembaga pendidikan, atau konsultan karir teman-teman. Dan terakhir yaitu dengan konsultasi awal, dengan cara yaitu mendiskusikan kebutuhan teman-teman sendiri dulu nih dengan penyelenggara tes. Kira-kira teman-teman itu melakukan tes tersebut untuk tujuan apa? Seperti itu. Langkah yang kedua yaitu proses tes. Nah, selama proses tes ini tergantung nih teman-teman, bagian tes mana saja yang teman-teman ikuti. Contohnya, kalau misalkan dalam pelaksanaan tes intelijensi, teman-teman akan menghadapi soal yang yang akan mengukur kemampuan kognitif seperti logika, matematika, bahasa, atau pemecahan masalah. Biasanya tes ini dilakukan dalam bentuk soal pilihan ganda, analogi, atau teka-teki. Lalu apabila teman-teman mengikuti pelaksanaan tes minat, tes ini tuh berupa kuesioner atau survei yang menilai ketertarikan Anda terhadap berbagai bidang seperti seni, sains, olahraga, ataupun bisnis. Nanti teman-teman diminta untuk memilih aktivitas atau pekerjaan yang paling menarik untuk teman-teman semua. Contoh, dalam kuesioner itu ada beberapa pilihan, kira-kira dari beberapa pilihan itu mana yang paling menarik dan mana yang paling sesuai dengan diri teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan tes bakat. Nah, dari tes bakat ini, tes ini mengevaluasi kemampuan spesifik seperti kemampuan verbal, numerik, kreatif, ataupun teknis. Beberapa tes melibatkan aktivitas langsung seperti menggambar, bermain musik, atau menyelesaikan tugas tertentu. Kalau yang kedua tadi proses tesnya, yang ketiga yaitu evaluasi dan konsultasi hasilnya. Jadi di bagian sini itu teman-teman akan melihat dari proses tes yang sudah teman-teman laksanakan itu hasilnya seperti apa. Lalu setelah itu teman-teman akan mengkonsultasi ulang hasil dari tes yang sudah dilaksanakan. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Nah, teman-teman bisa menggunakan hasil tes tersebut sebagai panduan untuk mengambil keputusan dalam pendidikan ataupun jenjang karir. Jika perlu, teman-teman bisa mengikuti pengembangan diri sesuai dengan rekomendasi seperti kursus, pelatihan, atau konseling tambahan. Oke, teman-teman, yang teman-teman dengarkan tadi yaitu adalah penjelasan dari apa itu tes intelijensi minat dan bakat, dan juga langkah-langkah apa yang harus teman-teman ketahui dan jalani sebelum mengikuti tes-tes tersebut. Semoga teman-teman di luar sana bisa menentukan pilihan jenjang pendidikan atau jenjang karir sesuai dengan potensi dan minat bakat teman-teman sendiri. Sekian video dari saya akhiri dan sampai jumpa.